قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur Subhanahu wa taala bisa kembali berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, belajar agama Allah, mengkaji ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab kita dari pembahasan kitab karya Al-Ustaz Al-Fadhil Aris Munandar hafizahullahu taala tentang nasihat ulama penggugah jiwa. Dan kita masih pada nasihat yang pertama, nasihat tentang kematian. Sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma aktsara 'abdun dzikral mauti illa qalla farahuhu wa qalla hasaduhu." Tidaklah seorang hamba itu dia memperbanyak kematian, pasti dia akan sedikit gembira dan sedikit dengki terhadap saudaranya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan tentang sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, siapa beliau. Teman-teman yang bisa sebutkan secara ringkas biografi beliau, falyatafaddal mashkura. Siapa yang bisa sebutkan secara ringkas biografi beliau? Kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Siapa sahabat Abu Darda? Siapa mau sebutkan? Ini ada hadiah ringan, insyaallah, sarung wadimor. Siapa mau sebutkan? Siapa beliau sahabat Abu Darda? Atau dari akhwat mau jawab? Masya Allah, jazakallah khair. Masya Allah. Sambil menunggu jawaban antum, ana minum teh jahe dulu. Masya Allah. Siapa mau sebutkan? Secara ringkas saja, siapa beliau Abu Darda? Nggak ada. Apa yang kita bahas kemarin, pertemuan sebelumnya? Antum gak mau sarung wadimor ya? Gak mau? Ini kebetulan adalah muhsinin, salah satu muhsinin di Gorontalo mengaji. Beliau berikan hadiah ini untuk teman-teman. Tapi bagi siapa yang bisa menjawab pertanyaan, masih ada di rumah. Cuman 2 yang saya bawa. Akhwat mau jawab? Siapa beliau? Ringkas saja. Oke, silakan. Jangan lihat buku. Ada akhwat mau jawab?
Oh, enggak ada. Oh. Siapa nama beliau? Itu kan kunyah Abu Darda. Nama beliau siapa? Udah, kata. Baru nama antum sudah nggak tahu. Siapa? Siapa lagi mau jawab? Antum mau jawab? Iya, nama terus. Siapa beliau ini? Apa kelebihan beliau? Bagaimana karakter beliau? Masya Allah. Terus? Baik, jazakallah khair. Ada yang mau nambahkan? Nggak ada. Aduh, apa yang kita bahas kemarin? Pertemuan sebelumnya. Oke, baik. Nanti ada pertanyaan selanjutnya. Abu Darda beliau adalah Umair bin Amir bin Malik radhiyallahu taala anhu. Seorang yang dijuluki dengan hakimun hadhil ummah, seorang yang bijaksana dari umat ini. Sebagaimana sahabat-sahabat yang lain punya julukan. Sahabat Abu Bakar orang yang paling penyayang, paling lembut dari umat ini. Umar adalah sosok yang berani secara terang-terangan di dalam menyuarakan kebenaran. Dan sahabat-sahabat yang lainnya, dan beliau adalah seorang sahabat yang semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pebisnis, pedagang, kaya raya, tapi semuanya ditinggalkan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak pesan-pesan yang keluar dari lisan beliau radhiyallahu taala anhu yang beliau peruntukkan untuk kaum muslimin. Di antaranya apa yang kita bahas saat ini. Yang kata beliau, ma aktsar 'abdun dzikral maut illa qalla farahuhu hasaduhu. Tidaklah seorang hamba itu sering dan sering memperbanyak yang namanya kematian, pasti dia akan jarang bergembira, bersenang-senang, dan jarang untuk iri, hasad, dengki terhadap saudaranya. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini nasihat yang penting untuk kita ketahui bersama, dan sebagai pengingat untuk anak pribadi dan untuk kepada teman-teman. Yang namanya mengingat kematian ini adalah perkara yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyaklah kalian untuk mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Kenapa jemaah sekalian? Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk banyak-banyak mengingat yang namanya kematian. Kenapa? Sahabat Abu Darda juga seperti itu, mengatakan bahwa dengan banyak mengingat kematian ini akan menjadikan kita kurang bergembira, bersenang-senang dengan kenikmatan dunia, dan akan menjadikan kita ini kurang iri, dengki, hasad kepada saudara kita. Ternyata di balik dari banyak mengingat kematian, ternyata akan memberikan sebuah kekuatan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak mengingat kematian akan memberikan sebuah kekuatan kepada kita untuk banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak mengingat kematian jemaah sekalian, ini akan memberikan sebuah kekuatan kepada kita untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Jadi banyak mengingat kematian akan memberikan sebuah kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang namanya kematian sesuatu yang kita sepakati bersama. Tidak ada yang menyelisihi perkara ini. Mau dia mukmin, mau dia kafir, mau dia fasik, dia kafir, semua sepakat
bahwa yang namanya manusia pasti akan merasakan yang namanya kematian. Jelas? Dia akan memberikan sebuah kekuatan kepada kita untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Begitu pula mengingat kematian akan memberikan kekuatan kepada kita untuk bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ad-Daqqaq rahimahullahu taala. Seseorang yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Nasyatul ibadah, ta'jilu taubah, kemudian wa qana'atul qalb, segera bertobat, semangat beribadah, meninggalkan dosa dan maksiat, dan memiliki hati yang qanaah, rasa cukup terhadap apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah harus punya orientasi hidup. Kehidupan yang dia jalani di bumi Allah Subhanahu wa taala ini tidak lain kecuali untuk satu safar perjalanan yang panjang. Perjalanan menuju negeri akhirat. Dan ini perjalanan yang sangat-sangat panjang. Karena kita melewati 4 fase. Fase rahim, fase dunia yang kita berada saat ini, kemudian alam barzakh dan alam akhirat. Ini 4 fase yang akan kita lalui jamaah sekalian. Kita baru di fase yang kedua, fase alam dunia, yang semua perkara yang kita perbuat di dalam kehidupan dunia ini tentunya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah engkau persembahkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala? Apa yang telah engkau siapkan sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Bahwa dunia ini adalah kehidupan yang sesaat. Kehidupan yang tidak kekal abadi jamaah sekalian. Makanya ketika seorang muslim di dalam menjalani kehidupan dunia ini, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah sebutkan di dalam surat Thaha ayat 131. Wala tamuddanna aynaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Di dalam menjalani kehidupan ini, kata Allah, jangan engkau tujukan kedua matamu kepada orang-orang yang kami berikan nikmat dari dunia ini. Dari orang-orang kafir yang kami berikan nikmat dari kendaraan, tempat tinggal, dan segala perhiasan dunia yang mereka dapatkan. Kata Allah, wala tamuddanna aynaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Kenapa Allah melarang kita untuk menunjukkan mata-mata kita kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan dunia? Sebab dunia itu hanya zahratal hayatud dunya, ibarat bunga yang satu hari dia akan loyo, layu, lenyap. Jadi tidak kekal abadi dunia ini jamaah sekalian. Apa kata Allah? Linaftinahum fih, agar kami menguji mereka dalam kehidupan dunia itu. Jadi ternyata apa yang Allah berikan dari kenikmatan itu adalah ujian. Kenikmatan itu ujian. Sebagaimana kesulitan, kemiskinan, kefakiran adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Warizqu rabbika khairun wa abqa. Dan rizki Rabbmu yang Allah berikan kepadamu, rizki itu kan bisa berupa ilmu, iman, kemudian itu dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan akhirat berupa surga Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan, kesyukuran, kasih sayang, cinta, ya, pasangan yang soleh, pasangan yang solehah. Ini semua rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Itu lebih baik dan lebih kekal abadi, kata Allah Subhanahu wa taala.
Jemaah sekalian, penulis di dalam kitab ini menyebutkan ada dua manfaat penting mengingat kematian. Pertama, antum bisa lihat bukunya. Di dalam buku ini, Nasihat Ulama Penggugah Jiwa. Pertama, kata penulis, hafizahullah ta'ala, tidak mudah gembira berlebihan ketika mendapatkan nikmat dunia. Dan ini kegembiraan yang tercela. Jadi ada dua kegembiraan. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Jadi kegembiraan itu ada yang dipuji oleh Allah dan ada yang dicela. Siapa yang bisa sebutkan dua kegembiraan yang dipuji dan dicela? Saya kasih hadiah. Nah, siapa mau sebutkan? Kegembiraan yang tercela dan kegembiraan yang dipuji. Siapa mau jawab? Ada? Akhwat mau jawab? Enggak ada? Jawab saja, salah benar nanti dapat hadiah. Akhwat mau jawab? Enggak ada? Untuk mau jawab? Hah? Itu kegembiraan yang tercela. Istidraj. Masya Allah. Baik, jazakallah khair. Untuk mau yang mana? Ini atau mana? Ayakallah. Jadi kegembiraan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah prestasi kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah ketika kita mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu, beriman, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan tadi, bisa berpuasa, salat 5 waktu dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, qul bi fadlillahi wa rahmatihi dzalika fadluhu. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa rahmatihi, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia yang menafsirkan adalah Islam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rahmatihi, rahmat Allah adalah Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dengan dua nikmat ini, fabidzalika falyafrahu, hendaklah kalian bergembira. Jadi jemaah sekalian, ketika kita mampu untuk beribadah, ketika kita mampu untuk menghadiri majelis ilmu, ketika kita mampu untuk salat malam, membaca Al-Quran, menghafal ayat-ayat Al-Quran, maka bergembiralah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kebahagiaan yang memang kita dianjurkan untuk bahagia gembira dengan ibadah-ibadah tersebut. Makanya Nabi SAW bersabda, man sarrathu hasanatuhu wa sa'atuhu sayi'atuhu fahuwa mu'min. Nabi bersaksikan keimanan seseorang itu dengan kebaikan-kebaikan yang dia laksanakan dan dia bahagia dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Sebaliknya, seorang mukmin itu ketika dia melakukan dosa dan maksiat, dia akan mendapatkan kesengsaraan,
ada sesuatu yang dia rasakan di dalam hatinya, fahuwa mu'min, maka dialah orang yang beriman. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu mimma yajma'un. Apa yang kita bisa lakukan jemaah sekalian dari kebaikan-kebaikan, solat kita, puasa kita, baca Al-Qur'annya kita, duduk-duduknya kita di majelis ilmu setiap harinya, baca Al-Quran, bakti kepada kedua orang tua, silaturahmi, bersyukur. Ini sebuah kebahagiaan yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman, dia gembira dengan ibadah, tidak gembira dengan apa? Kenikmatan dunia. Sebab seseorang yang gembira dengan kenikmatan dunia itu sesuatu yang tercela. Sebagaimana Qarun ketika dia mendapatkan kenikmatan dunia, apa kata Allah? La tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Allah katakan tentang Qarun, la tafrah, jangan gembira. Karena Qarun itu kan, bagaimana antum tahu kisahnya ya, bagaimana kekayaannya, hartanya, dan dia sombong, gembira, bangga dengan kenikmatan tersebut. Kemudian Allah katakan, la tafrah, jangan begitu sombong, gembira dengan nikmat tersebut. Karena sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang terlalu bergembira. Dengan apa? Dengan nikmat-nikmat dunia yang didapatkan. Jadi ini perkara yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, bahwa pertama, manfaat dari mengingat kematian itu, ya, bahwa tidak dia akan memberikan sebuah kekuatan pada seorang hamba untuk tidak berlebih-lebihan di dalam kegembiraan ketika mendapatkan nikmat-nikmat dunia. Kemudian kata penulis, karena benar-benar sadar bahwa nikmat dunia hanya sementara, bahwa dia tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari nikmat dunia ini hanya sementara. Apa yang kita miliki, harta kita, emas kita, perak kita, mobil mewah, rumah mewah, semua kita akan tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa ke dalam liang lahat, tidak ada. Semua kita tinggalkan. Kecuali yang kita bawa sesuatu yang menempel pada jasad kita, berupa kain kafan. Itu yang kita bawa. Harta semua kita tinggalkan. Istri kita, anak-anak kita ditinggalkan. Tapi yang dibawa adalah kebaikan-kebaikan kita. Duduk-duduknya kita di majelis ilmu, itu sebuah kebaikan. Ini yang kita akan bawa di liang lahat nanti, yang akan masuk bersama kita di kuburan. Bacaan Al-Quran, hafalan Al-Quran kita, ya. Kemudian bakti kita kepada kedua orang tua, sedekah yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Semua ini, kata Nabi SAW, akan berubah menjadi sosok yang menggembirakan seorang hamba ketika dia masuk di dalam kubur. Kebaikan-kebaikan ini akan berubah menjadi sosok yang sangat tampan. Wa ya'tihi rajulun hasanul wajh, kata Nabi SAW. Akan datang di kuburan nanti ketika orang-orang yang mengantarnya meninggalkan dia dari kuburan tersebut, maka dia akan datang setelah Munkar dan Nakir bertanya tentang 3 perkara. Marrabbuka wa badinu wa manabiyyu. 3 perkara ini yang akan ditanyakan kepada kita di alam barzakh nanti. Kalau kita mampu menjawabnya, maka sebuah kebaikan, dia akan menjadi raudhatun min riyadil jannah, yang setelah itu akan datang sosok yang menggembirakan, dia wajahnya tampan, kemudian aroma yang begitu indah, sehingga hamba ini bertanya, man anta, siapa? Apa kata orang ini? Ana amaluka saleh, aku adalah amalmu yang saleh. Ketika di dunia semangat menghadiri majelis ilmu, ketika di dunia semangat di dalam membaca Al-Quran, menghafal ayat-ayat Al-Quran,
Selesai juz 30 dia sudah tamatkan, dia sudah hafal. Nah, siapa yang hafal juz 30? Saya kasihin. Yang hafal juz 30, saya kasihin. Kemarin Ramadan Masya Allah kan ada waktu luang untuk murojaah hafalan. Antum jadi imam di rumah. Siapa yang hafal juz 30? Bukan 30 juz 30. Gak ada. Atau tawadhu semua ini? Udah. Kalau antum sampai detik ini sudah puluhan tahun ngaji dan belum hafal juz 30, sungguh antum telah jatuh kepada tipu daya syaitan. Karena salah satu tipu daya syaitan terhadap penuntut ilmu at-taswif. Dia akan tanamkan dalam jiwa seorang hamba penuntut ilmu angan-angan yang dusta. Dia akan selalu mengatakan ajil ilal ghad, ajil ilal ghad, ajil ilal ghad. Tunda nanti besok saja, tunda nanti besok saja, nanti besok, nanti besok, nanti besok, nanti besok. Ingin menghafal Al-Quran, ingin menghafal hadis Nabi, syaitan iblis datang. Dia katakan, antum kuliah dulu, jangan dulu menghafal, kuliah dulu, selesaikan kuliah, baru menghafal Al-Quran. Nanti kalau kuliah terus menghafal Al-Quran, nanti terbengkalai kuliahnya. Nah, kuliah dulu, selesaikan dulu kuliah. Oke, sudah kuliah dapat sarjana 1, doktor, Masya Allah. Ingin menghafal Al-Quran, datang lagi syaitan. Dia katakan, setelah kuliah dapat S1, S2, S3, dia ingin menghafal Al-Quran. Lantas syaitan membisikkan was-was angan-angan yang dusta. Jangan dulu menghafal, cari kerja dulu. Puluhan tahun kuliah, terus mau menghafal Al-Quran, kerja dulu, kerja, cari kerja, nanti dapat kerja, baru menghafal Al-Quran. Sudah dapat kerja dia, Masya Allah, terangkat sebagai pegawai negeri, sudah dapat kerja. Nah, sekarang dia ada keinginan untuk apa? Menghafal. Oh, syaitan lagi datang. Jangan dulu menghafal Al-Quran, ya. Menikah dulu, cari akhwat dulu. Nanti kalau sudah ada akhwat, sama-sama menghafal, saling murojaah. Sudah dapat akhwat dia di majelis ilmu, Masya Allah. Setelah menikah ingin menghafal, syaitan datang lagi. Jangan dulu menghafal Al-Quran, ya. Urus dulu anak-anak, tunggu nanti anak-anak sudah besar, dewasa, baru menghafal Al-Quran. Sampai datang kepadanya kematian dan belum tamat juz 30. Selesai. Itulah tipu daya iblis, tipu daya syaitan. Makanya antum kalau sudah 4 tahun, 5 tahun ngaji dan belum selesai juz 30, berarti antum sudah kena tipu daya syaitan, tipu daya iblis. Ya. Baik. Siapa yang hafal juz 30? Enggak ada. Sebanyak ini enggak ada. Saya tidak uji, saya cuma tanya, siapa yang hafal juz 30? Untuk menghafal juz 30? Hah?
Coba lanjut ayat, amma yatasaalun. Siapa? Antum atau di sana? Antum hafal juz 30? Oh. Tapi sana yang angkat tangan dulu. Oh Allah. Antum sudah menikah? Sudah menikah? Hah? Yang sudah menikah. Sudah menikah. Yang sudah menikah. Yang sudah menikah yang hafal juz 30. Enggak ada. Jazakallah khair. Hayakallah. Jemaah sekalian, jadi kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan dia akan berubah menjadi sosok yang mengembirakan kita di alam barzakh nanti. Setelah kita didampingi oleh sosok yang itu adalah amal-amal baik kita, maka kita diperlihatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Apa kata hamba ini? Rabbi aqimis sa'ah, aqimis sa'ah, aqimis sa'ah. Ya Allah, tegakkan hari kiamat ya Allah. Tegakkan hari kiamat, tegakkan hari kiamat. Karena dia telah diperlihatkan tempat kembali dia di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kemaksiatan dia, kedurhakaan dia, meninggalkan sholat 5 waktu, tidak mau menghafal Al-Quran, durhaka kepada kedua orang tua, memutuskan silaturahmi, dari perkara-perkara yang itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan berubah menjadi sosok yang sangat menakutkan. Yang ketika seorang hamba didatangi oleh sosok yang menakutkan, dia berkata, "Man anta, siapa engkau?" "Ana amalukal khabith." Aku adalah amalmu yang buruk ketika di dunia. Kemalasanmu di dalam menghadiri majelis ilmu, kemalasanmu di dalam menuntut ilmu, kemalasanmu di dalam menghafal ayat-ayat Al-Quran, kemalasanmu di dalam membaca Al-Quran, kemalasanmu di dalam berbakti kepada kedua orang tua, kemalasanmu di dalam bersedekah, menunaikan zakat, pergi haji umroh ketika engkau mampu. Inilah yang akan menjadi teman kita nanti, waliyadzubillah. Sosok yang menakutkan, sehingga dia mengatakan, Rabb, la tuqimis sa'a, la tuqimis sa'a, la tuqimis sa'a. Jangan engkau tegakkan hari kiamat. Jangan engkau tegakkan hari kiamat. Jangan engkau tegakkan hari kiamat. Karena sesuatu yang sangat menakutkan telah diperlihatkan kepada kita. Maka ini jamaah sekalian, perkara yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita, bahwa mengingat kematian adalah perkara yang bisa memberikan sebuah kekuatan kepada kita, perkara yang bisa melembutkan hati kita. Antum yang terlalu cinta dunia, coba banyak-banyak mengingat kematian. Setiap kita pasti akan didatangi oleh malakul maut, dan roh kita akan dicabut oleh malakul maut. Kan cuman ketika seorang hamba itu dicabut, itu kata Allah ada 2 kondisi. Kita tidak tahu kondisi yang mana jamaah sekalian. Ada ruh yang ditarik dengan sehebat-hebatnya, sekasar-kasarnya, dan ada ruh seorang hamba yang ditarik oleh malakul maut dengan selembut-lembutnya, setenang-tenangnya. Yang Allah bersumpah di dalam Al-Quran menjelaskan perkara ini, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Dan demi malaikat yang menarik ruh seorang hamba dengan lembut-lembut, secepat-cepatnya. Yang Nabi ibaratkan, ada air di dalam cerek, kirbah, namanya kirbah dalam bahasa Arab, cerek. Kita tumpahkan. Nah, air yang keluar dari mulut cerek ini, nah, begitulah ibarat roh seorang hamba yang beriman keluar dari jasadnya. Saking lembutnya, cepatnya roh itu keluar. Tapi
Tapi ada malaikat-malaikat yang kata Allah, wan nasyitati nashta, yang mencabut jiwa, ruh seorang hamba dengan sekasar-kasarnya. Yang ibarat kata Nabi SAW, antum pernah lihat bulu domba yang basah kemudian dimasuki oleh besi-besi yang bercabang-cabang, lantas besi ini dicabut dari bulu domba tersebut, dicabut dengan sekuat-kuatnya. Bagaimana? Sulit. Besi yang bercabang masuk pada bulu domba yang basah, itu kan sulit untuk keluar. Itu gambaran jasad seorang yang terlalu cinta terhadap dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala telah ingatkan di dalam surat yang kita hafal bersama, Sabbihisma rabbikal a'la. Saking hebatnya perkara ini menjadi ilmu hebat untuk manusia-manusia terdahulu yang mulia. Di akhir ayat dalam surat ini, surat Sabbihisma rabbikal a'la, apa kata Allah? Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sungguh perkara ini betul-betul terdapat pada lembaran-lembaran manusia terdahulu, manusia-manusia yang Allah muliakan. Siapa mereka? Suhufi Ibrahim wa Musa, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Apa perkara itu? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Allah ingin menegaskan perkara ini. Kenapa? Kenapa begitu beratnya ruh itu keluar dari jasadnya? Karena ruh dan jasad telah bersatu di dalam membesarkan dan mencintai dunia dengan sehebat-hebat cinta. Ruh telah mengagungkan dunia ini dengan sehebat-hebat pengagungan, sehingga ketika mau keluar berat bagi dia untuk meninggalkan jasad tersebut. Coba antum kalau kita mau ilustrasikan, ini sudah azan. Oh ya, kita azan dulu ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kita lanjutkan. Jadi yang pertama kata penulis hafizahullah ta'ala, manfaat dari mengingat kematian, tidak mudah gembira berlebihan ketika mendapatkan nikmat-nikmat dunia, karena benar-benar sadar bahwa nikmat dunia hanya sementara, bahkan akan dimintakan pertanggungjawaban. Kedua, manfaat dari mengingat kematian itu tidak rakus memburu dunia, sehingga tidak punya iri dengki dengan orang yang mendapatkan kelebihan dunia. Manfaat kedua dari mengingat kematian, tidak akan rakus terhadap dunia. Kalau dia tidak rakus dengan dunia ini, maka dia tidak akan iri, hasad, dengki terhadap saudara-saudaranya yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kelebihan dunia. Kita tahu jemaah sekalian bahwa hasad, iri, dengki ini dosa yang pertama kali Allah dimaksiati di langit dan di bumi. Awwalu dzanbin Rusiyallahu bihi fil ardi wa fis sama. Dosa yang pertama kali Allah dimaksiati dengan dosa tersebut di langit dan di bumi adalah iri, hasad dan dengki. Di langit jelas ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan siapa? Iblis untuk sujud kepada Adam yang telah diciptakan dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata iblis? Karena hasadnya kepada Adam alaihi salam, ana khairu minhu khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Bukankah aku lebih baik dari Adam? Engkau ciptakan aku dari api yang menyala-nyala, sedangkan Adam dia engkau ciptakan dari tanah. Hasad, dengki,
wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami memerintahkan kepada malaikat-malaikat untuk sujud kepada Adam. Fasajadu, lihat makhluk Allah. Malaikat pun sujud kepada Adam. Sujud tentunya sebagai bentuk penghormatan. Fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar. Dia enggan, merasa sombong, ya, wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hasad, yang itu merupakan dosa pertama yang dimaksiati, Allah dimaksiati dengan dosa tersebut di dunia ini, di bumi ini. Kisah siapa? Qabil dan Habil, dua anak Adam alaihissalam. Yang Qabil membunuh siapa? Habil karena kecemburuan, hasad dia. Karena Habil itu dinikahkan dengan saudaranya yang cantik jelita luar biasa. Lihat, dua orang bersaudara, hasad, terjadi pembunuhan. Ini salah satu penyakit dari yang namanya hasad, iri, dengki. Dan hasad itu, dengki, iri, definisinya sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, karahatu ma an'amallahu bihi 'alal ghairi wa illam yatamanna zawalahu tilka ni'mah. Itu definisi hasad, iri, dengki yang ada pada jiwa-jiwa kita. Setiap dari kita, siapapun dia, mau ustaz, mau penuntut ilmu, pasti punya hasad, iri, dengki. Makanya Syekhul Islam katakan, sebelum kita ke definisi ini, beliau katakan, ma khala jasadun min hasad. Setiap jasad itu tidak akan lepas dari yang namanya hasad, iri, dengki, siapapun dia. Cuman kata beliau, walakin al-laimu yubdihi wal karimu yukhfihi. Setiap dari kita pasti punya hasad, iri, dengki. Saya pernah dengki, pasti hasad. Cuman kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau orang-orang yang mulia itu, dia akan sembunyikan hasadnya itu, irinya, dengki itu dia akan sembunyikan, berusaha dia akan tutupi. Tapi orang-orang yang jelek, orang-orang yang tercela, dia akan tampakkan iri, dengki, hasadnya kepada saudaranya. Itu bedanya. Jadi apa definisi dari hasad? Karahatu ma an'amallahu bihi 'alal ghairi. Kebencian, ketidaksukaan seorang hamba ketika Allah memberikan sebuah nikmat kepada saudaranya. Wa illam yatamanna zawalu tilka nikmah. Sekalipun orang ini tidak berkeinginan agar nikmat itu hilang dari orang yang dia hasadi. Sekalipun ada juga orang ketika hasad, dia inginkan nikmat yang didapatkan oleh saudaranya ini berpindah kepadanya. Itu juga hasad, iri, dengki. Jadi dia sebuah penyakit yang menimpa siapa saja, apalagi sesama profesi. Itu pasti itu. Hasad itu menimpa sesama profesi, pebisnis dengan pebisnis. Itu pasti akan muncul itu hasad. Pedagang dengan pedagang, tukang becak dengan tukang becak, tukang bentor dengan tukang bentor, guru dengan guru, ustadz dengan ustadz, apalagi penuntut ilmu dengan penuntut ilmu. Sesama ini pasti akan muncul yang namanya hasad. Ustadz dengan ustadz jelas, pasti itu. Ada ustadz fulan, masya Allah, dia viral, banyak jamaahnya, ya pasti ustadz lain akan iri. Begitu juga penuntut ilmu, pebisnis, ya, dia buka usaha, tiba-tiba ada orang lain, tetangganya mungkin dia buka usaha dengan usaha yang sama. Yang tadinya laris, banyak orang datang, tiba-tiba mulai berkurang. Muncul itu hasad. Siap-siap. Ya. Jadi pebisnis dengan pebisnis, pedagang dengan pedagang, ustadz dengan ustadz, penuntut ilmu dengan penuntut ilmu, jomblo dengan jomblo.
pasti itu. Ada akhwat yang dia suka, tiba-tiba akhwat ini pindah hati ke ikhwan yang lain, atau teman dekatnya lagi. Hati-hati, karena tidak mungkin jomblo dengan orang yang sudah menikah, apalagi yang sudah poligami. Tidak mungkin. Ada tapi jarang. Tapi dia lebih nampak pada sesama profesi. Jadi apa kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tentang apa hasad? Hasad itu adalah karahatu ma'an amallahu bihi 'alal ghairi wa illam yatamanna zawalahu tilka ni'mah. Kebencian, ketidaksukaan seorang hamba ketika Allah memberikan nikmat kepada orang lain, walaupun dia tidak berkeinginan bahwa nikmat itu hilang dari dirinya, tapi dia benci, dia tidak suka. Ini jemaah sekalian, kalau ada orang seperti ini berarti dia protes takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak-banyak ingat kematian. Itu salah satu manfaatnya jemaah sekalian. Banyak mengingat kematian, ingat kematian. Bahwa apa yang dimiliki dari nikmat dunia yang Allah berikan kepadanya itu tidak akan bertahan lama. Ya, justru itu akan dimintakan pertanggungjawaban. Ini salah satu trik cara untuk menghilangkan hasad di dalam hati. Ya, sekali lagi, siapapun kita pasti punya rasa iri dengki hasad kepada saudaranya. Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya, "Ayahsudul mu'min?" Apakah orang beriman itu hasad kepada saudaranya? Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala? Ma ansaka li ikhwati Yusuf. Apa kamu lupa tentang hasadnya saudara-saudara Nabi Yusuf kepada beliau? Saudara-saudara Nabi, antum tahu kisahnya, kisah yang panjang. Sampai-sampai mereka mengatakan saking hasadnya kepada Nabi Yusuf, ini saudara mereka ini lahir dari satu rahim. Karena bapaknya yang terlalu berlebihan mencintai Yusuf, akhirnya saudara-saudaranya pun iri dengki hasad kepada Nabi Yusuf. Sampai-sampai mereka mengatakan, "Uqtulu Yusuf, bunuh Yusuf. Awik tarahul ardan yakhlu wajhi abikum." Ada yang lain mengatakan, jangan bunuh Yusuf, lemparkan dia di sumur, sehingga atau diasingkan dia sehingga bapak kalian itu memberikan perhatian yang besar kepada kalian. Apa jamaah sekalian hasad? Oke, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya insya Allah. Ini ada pertanyaan. Bismillah Ustaz, bagaimana dengan ikhwan yang lebih mementingkan fisik dan materi daripada manhaj untuk dijadikan seorang istri? Barakallahu fiik wa fika barakallah. Baik jemaah sekalian, tidak dipungkiri ya, ketika seorang lelaki memilih pasangannya, dia melihat fisik, dia melihat materi, karena sesuatu yang memang Allah sudah tanamkan dalam diri seorang hamba, kecintaan terhadap dunia, wanita, kecantikannya, harta. Nabi SAW ketika menyebutkan tentang kebahagiaan di dalam rumah tangga, tunkahul mar'atu li arba', wanita itu dinikahi karena 4 perkara, karena nasabnya, hartanya, kecantikannya, karena agamanya. Maka Nabi SAW menekankan perkara yang terakhir, fadfar bidzatid din taribat yadak. Maka pilih yang keempat ini, agamanya, manhajnya, maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi memang kebahagiaan itu bukan diukur dari materi, fisik. Kalau fisik berapa lama dia bertahan? 50 tahun saja sudah empet itu, sudah peot-peot. Toh?
Apalagi sudah 4 kali, 5 kali melahirkan. Kalau cuman kita cinta dia karena fisiknya, tidak bertahan lama. Hartanya, kalau habis hartanya, mau apa? Tapi nikahi seorang itu karena agamanya, karena akidah, karena manhajnya. Dan ana sering sampaikan, jangan antum ketika menikah hanya sekedar mencoba-coba memilih akhwat karena kecantikannya dan antum abaikan akidahnya. Dia cantik ustaz, tapi punya pemahaman akidah Asy'ariyah. Gampang ustaz, ana yang mau dakwai dia. Akhirnya dia didakwahi. Banyak seperti itu. Kita lihat, kita saksikan. Ada orang-orang yang dia belajar di kota Madinah, tapi menikahi seorang istri, pasangan wanita yang punya akidah menyimpang. Akhirnya dia ikut dengan kesesatan tersebut. Waliyadzubillah. Maka cari wanita-wanita yang baik akidahnya, manhajnya. Begitu juga akhwat. Ya, jangan cuman kedepankan fisik materi. Lihat akidahnya, manhajnya, ketaatan dia kepada Nabi SAW. Lihat bagaimana kehebatan dia di dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Karena ada juga akhwat yang dia terlalu memilih, sebagaimana ikhwan juga memilih. Ini sudah baik agamanya ustaz, anak-anak kalau bisa akhwat lain ustaz 2-3 kali, 4 kali, banyak begitu. Sehingga malas anak mau menghadapi ikhwan-ikhwan seperti ini. Padahal sudah bagus agamanya. Begitu juga akhwat. Biar dia hitam, pedeto, apa? Yang penting baik akidahnya, manhajnya. Tukang bentor dia, sudah bismillah, terima. Antum tahu kisah Julaibib kan? Kisah Julaibib menikahi seorang wanita yang terpandang di kota Madinah. Julaibib itu kalau kita mau gambarkan, ya Allah, sulit digambarkan bagaimana buruknya fisik Julaibib itu. Tapi orang yang taat kepada Nabi SAW. Akhirnya wanita yang terpandang cantik di kota Madinah menerima pinangan Julaibib karena ketaatan dia kepada Nabi SAW. Akhirnya hidup bahagia. Walaupun Julaibib meninggal syahid ketika mengikuti perang dengan bersama Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Wanitanya ini, istrinya ini, ketika ditinggalkan oleh Julaibib, janda kan, itu antrian pemuda-pemuda Madinah, tapi wanitanya tidak mau nikah kecuali hanya dengan Julaibib. Beliau ingin bersama dengan Julaibib dunia dan akhirat. Itu hebatnya cinta jemaah sekalian, cinta karena Allah, cinta karena satu akidah, satu manhaj. Allah Ta'ala. Masuk waktu sholat, alhamdulillah selesai. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله